Selamat datang kembali di Era Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-440. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-440 kali ini kita akan kembali mereview 6 saham. Ada saham LSIP, SIM, AALI, SSMS, BWPT, dan saham TAPJI. Dimana sebelum kita melanjutkan untuk mereview ke-6 saham tersebut, seperti biasa kita akan mengulas dulu pergerakan dari IHSG. Dimana dalam perdagangan hari ini IHSG sempat high-nya di 6730, namun sayang sekali setelah itu dia dibanting cukup kasar sampai di 6648 dan kemudian berhasil closing di level 6683 atau hanya turun 0,35%. Turnover hari ini masih tidak ramai ya, hanya 10 triliun. Dengan 222 saham naik, 294 saham turun, dan ada 165 saham yang bergerak stagnan. Secara net foreign masih terindikasi buy di seluruh market ya, sebesar 459 miliar rupiah. Kita masuk ke saham pertama, yaitu saham PP London Sumatera Indonesia Tbk atau dengan kode emiten LSIP. Ditutup minus 0,41% di harga 1235, di mana hari ini memang kebanyakan kita akan bahas saham-saham di sektor CPO karena CPO masih terus menggeliat. Harga komoditas dunia CPO ini masih naik terus, cukup kencang, bahkan terus memecahkan rekor all time high-nya. Tapi dari sisi dalam negeri memang pemerintah sedang menurunkan harga jual ya, dari minyak contohnya Bimoli atau merek-merek lain itu juga mulai kelihatan mengalami penurunan. Ketika terjadi penurunan di harga yang menurut kita itu termasuk sangat murah, tentu demand-nya datang berlebihan, pada akhirnya supply-nya tidak mampu menyediakan. Yang mana kalau kita jalan ke supermarket, minimarket, kita susah sekali menemukan minyak lagi. Apalagi kalau ada wacana diturunkan kembali, maka tentu kelangkaan itu masih akan terus terjadi. Efek penurunan harga jual dari produk minyak ini memang cukup berdampak nanti pada kinerja atau laporan keuangan, di mana yang biasanya perusahaan menjual seharga sekian, kemudian pada akhirnya dia harus menurunkan ya, dan ini cukup berimbas pada kinerja nantinya. Tapi ini lebih kepada mereka-mereka yang punya produk jadi seperti itu. Tapi kalau perusahaan yang seperti yang punya kebun sawitnya sendiri, tentu mereka pasti mengikuti perkembangan dari harga CPO-nya ya. Jadi average selling price-nya seperti apa, rata-ratanya seperti apa, itulah yang nanti mereka kalikan dengan jumlah produksi mereka dalam periode tersebut. Jadi mungkin SIM akan berpengaruh karena dia cukup besar ya, hulu sampai hilir, dia punya semua, tapi yang lain mungkin tidak terlalu berdampak signifikan. Tapi sekarang kita bahas terkait teknikalnya dulu nih. Karena rekor all time high-nya CPO, maka tentu masih ada potensi saham-saham CPO ini masih bisa terus mengalami kenaikan. Nah, kalau kita bahas LSIP, memang saat ini tadi pagi dia sempat turun di bawah level supportnya, support PBH di 1225, namun beruntungnya closingnya masih bertahan kuat sekali, bertahan di atas 1225, sehingga ini LSIP masih sangat aman, boleh dibeli selama dia masih bertahan di 1225, area beli boleh 1225 sampai dengan 1235, target kenaikan terdekat ke 1280, target jauh kita menuju 1500 sampai 2000. Dan teman-teman bisa prepare atau batasi stop loss di bawah 1200 ya. Jadi kita pasang space kurang lebih 25 poin. Jadi kalau misalkan opening dibanting di bawah 1225, kita wait and see. Kita jangan masuk. Kita tunggu saja mungkin di 1155 sampai 1170. Mungkin kita ambil di sana lagi. Tapi ketika opening kuat bertahan di atas 1225, silakan buy. Kemudian setelah dibeli dia turun mungkin di 1210, 1205, kita boleh hold. Masih boleh hold. Kecuali dia jebol di 1200 kita cut loss. Tapi kalau masih kuat bertahan di atas 1200, boleh kita hold karena masih ada space cut loss kita. Dan tetap kawal terus dengan target tadi paling jauh menuju ke 2000 rupiah. Kalau dari sisi broker summary, secara volume untuk LSIP ini menarik sekali ya, secara volume menarik sekali, namun secara struktur untuk LSIP masih belum terlihat menarik. Next kita punya saham Salim Infomas Pratama Tbk dengan kode emiten SIM, di mana saham ini tutup minus 1,32% di harga 450. Kalau teman-teman perhatikan bahwa SIM kemarin berhasil breakout resist, namun sayang sekali diturun lagi, kemudian mencoba lagi melewati 464, namun sayang tetap gagal.
dan akhirnya hari ini dia harus dibanting cukup keras ke level 446. Kemudian akhirnya bisa closing di 450. Level support saat ini untuk SIM ada di 444 ya, ini merupakan level PBL, level support terkuat, dan itu jaraknya juga tidak jauh-jauh amat ya. Jadi kalau teman-teman yang mau membeli, memang 444 sampai dengan 448 bisa menjadi range buy yang cukup menarik buat teman-teman ambil saham ini. Dan batasi SL di 440, 442 boleh dipakai, atau teman-teman bisa atur sendiri minus 3%, minus 5% sesuai dengan profil resiko masing-masing. Untuk target kenaikan menuju ke 464 itu target pertama, dan target jauh menuju 480 sampai dengan 500. Dari sisi broker summary, secara volume ini jelek ya, secara volume untuk SIM masih jelek ya, masih jelek. Secara structure sebenarnya mulai kelihatan menarik, tapi secara volume masih jelek. Sebelum kita lanjutkan untuk mereview saham berikutnya, supaya teman-teman diingatkan kembali, bagi yang mungkin belum daftar, sharing session ngobrol santai tentang bom kripto bersama saya di tanggal 5 Februari, teman-teman bisa daftar, buka website joranvest.com, klik webinar, nanti pilih ini dan silakan teman-teman registrasi, atau bisa juga ketik bit.ly/webinar bom kripto, dan ini sifatnya free. Kemudian berikutnya, kalau yang mau belajar bandarmologi 101, belajar strategi bandar, bagaimana cara melihat bandar tanpa broker, kode broker waktu live, teman-teman juga bisa ikuti webinarnya tanggal 12 Februari. Sekarang sudah dibuka pendaftarannya. Silakan buka website joranvest.com, pilih webinar, kemudian pilih yang bandarmologi, atau juga bisa ketik bit.ly/webinar bandar. Nanti teman-teman bisa daftar di sana. Next, kita punya saham Astra Agro Lestari Tbk dengan kode emiten AALI, di mana saham ini ditutup minus 0,77% di harga 9.775. Saham AALI masih berada di medium risk, di tengah-tengah antara jarak dari harga saat ini menuju resist, kemudian jarak saat ini menuju support, itu masih berada di tengah-tengah, sehingga ini cukup nanggung. Selalu saya ajarkan bahwa dengan model seperti ini kita punya dua pilihan, menunggu breakout dari PBH di 10.100 baru kita entry, atau menunggu di 9.500 untuk kita ambil. Jadi ini pilihan pertama dengan dua kemungkinan. Dia naik, kita buy on breakout, kalau dia turun tunggu di support. Atau opsi kedua, daripada kita menebak dia naik apa turun, kita lakukan pembelian dengan money management, melakukan pembelian dengan bertahap. Jadi beberapa persen kita ambil di harga sekarang, kalau dia ternyata naik ya kita bisa tambah saat dia breakout, atau ketika dia turun ya sudah kita bisa ambil lagi selama dia masih bertahan di area pentingnya. Nah, area pentingnya ada di berapa saja? PBL-nya di 9.500, ini support terkuat, resistnya di 10.100. Untuk target kenaikan terdekat itu di 10.200, terjauh kita sampai 12.000 sampai 15.000. Kemudian untuk batasan SL kita bisa pakai di 1.500 sampai dengan 1.600. Ini kalau mau pakai swing boleh sekali untuk di saham AALI. Kemudian dari sisi broker summary, secara volume, secara structure, untuk AALI sebenarnya masih belum terlalu menarik ya, baik volume maupun structure. Next, kita punya saham sawit sumber mas Sarana Tbk, di mana saham ini ditutup di 970 atau minus 0,52%. Saham SSMS berada dalam medium risk, jarak antara PBL dan PB itu semakin mengecil, artinya range pergerakan dari SSMS ini tidak liar, dia cukup aman dan memungkinkan untuk kita ambil entry posisi kalau dia dekat dengan level support terkuat ya. Jadi kalau mau membeli, balik lagi juga sama seperti plan AALI, ada dua pilihan, satu pilihan dengan dua kemungkinan, ketika dia naik kita buy on breakout dari 1.000, atau ketika dia belum naik dan turun dekat support kita ambil di sana. Atau opsi kedua seperti tadi ya, kita atur dengan money management, beli bertahap asalkan dia masih bisa kuat bertahan di atas 945. Jadi kalau teman-teman yang mau beli, memang kalau saya pribadi menyarankan range terbaik adalah 945 sampai dengan 955. Ini bisa menjadi range terbaik, batasi cut loss di bawah 900, target kenaikan menuju 1100 dan target jauh menuju 1700 sampai dengan 2000. Kemudian dari sisi broker summary, secara volume ini menarik ya, secara volume sebenarnya menarik, namun secara structure ini kalau saya di bandarmologi bilangnya misterius, hati-hati karena ini terjadi pertukaran terus ini. Dari polanya ini terjadi pertukaran posisi ya, ada istilahnya. Jadi dari satu broker ke broker yang lain ditukar untuk menyamarkan posisi terakhir di siapa ya. Ini memang caranya kita harus benar-benar memantau betul kira-kira siapa yang menjadi playernya.
Jadi ini ada triknya juga. Mungkin kalau mau belajar nanti di webinar itu teman-teman bisa sama-sama belajar. Next kita punya saham BWPT, di mana saham Eagle High Plantation ditutup minus 2,78% di harga 70. Ya, BWPT berhasil breakout dari PBH beberapa hari lalu di 72, namun sayang sekali setelah itu dia koreksi kembali dan sekarang ditutup di bawah PBH. Artinya PBH yang kemarin masih menjadi support terkuat, sekarang kembali menjadi resist terkuat. Oleh sebab itu, bagi teman-teman yang mungkin mau membeli, lebih baik breakout 72 baru kita ambil ya. Buy on breakout 72. Selama dia masih belum breakout dari 72, lebih baik tunggu di 64 ya. Kenapa tidak pakai dua kemungkinan tadi, dua opsi tadi? Karena indikatornya menunjukkan high risk ya. Artinya dia lebih dekat dengan resist. Daripada kita mau beli pakai money management, lebih baik menunggu sekalian, cuma 2 tick kok. 2 tick breakout ya kita buy. Kalau tidak mampu ya kita tunggu aja di support. Jadi kita ambil sesuai dengan resiko seberapa besar yang kita mau taruh atau mau terima. Kalau memang dia dekat dengan resist ya menunggu breakout resist sekaligus. Tapi kalau ternyata dia berada di tengah-tengah ya kita punya banyak opsi atau banyak pilihan gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang mau membeli, lebih bagus memang breakout 72, kita ambil target ke 83 sampai 100, atau kalau gagal breakout lebih baik tunggu di 64.65, batasi cut loss di 60.61. Dari sisi broker summary, secara volume ini belum menarik untuk BWPT, secara structure ini mulai terlihat menarik. Dan saham terakhir yang akan kita review hari ini adalah saham TAPG atau saham Triputra Agro Persada, di mana saham ini tutup minus 2,17% di harga 675. Saham agro beberapa hari lalu sempat naik cukup tinggi. Kemudian Agro Persada ini kembali turun dan sekarang berada di setengah candle yang besar kemarin. Ini masih, menurut saya ini adalah konsolidasi yang baik sebenarnya, mencari base baru untuk dia bisa terus terbang lebih tinggi. Dan ini tentu cukup beresiko bagi kamu yang mau ambil dengan space jarak ke support dia di 630. Jadi kalau teman-teman yang mau membeli, lebih bagus memang kita dapat di 630 sampai dengan 650. Itu jauh lebih bagus kalau bisa dapat. Tapi kalau terus jebol di bawah 630, prepare cut loss di 600. Boleh. Tapi kalau ternyata dia tidak turun, ya ternyata dia tidak turun ke 630 sampai 650 malah terus terbang, kita bisa cegat di gold line-nya di harga 700. Jadi breakout 700 buy di sana. Target 750 sampai 1000 ya. Kalau dia bisa breakout 700, kalau tidak mampu breakout lebih baik tunggu di 630 sampai 650. Kalau 630 sampai 650 ternyata tidak mampu juga dipertahankan, misalkan belum sempat beli, lebih baik tunggu di 570. Ini adalah level PBL. Jadi ada beberapa tingkatan yang bisa teman-teman pakai sebagai titik entry-nya. Dari sisi broker summary secara volume ini kurang menarik, secara structure untuk TAPG terlihat menarik. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-440 hari ini. Terima kasih bagi teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bantu share juga agar semua informasi yang ada dalam video ini berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.